akan membahas spoiler anime Boruto episode 220-223 yang akan tayang di bulan Oktober sampai November. Akhirnya, spoiler resmi anime Boruto episode selanjutnya sudah rilis dengan jalan cerita yang cukup mengejutkan. TV Tokyo selaku stasiun televisi resmi yang menayangkan anime Boruto telah merilis spoiler anime untuk beberapa minggu ke depan. Pada perilisan Boruto episode 218 lalu cukup menyita perhatian kita dengan kepergian Kurama untuk selamanya. Tidak tanggung-tanggung anime Boruto sempat menjadi trending topik dalam beberapa hari karena kekuatan Baryon mode Naruto. Saat ini para penggemar tengah menantikan apa yang akan terjadi pada beberapa episode selanjutnya dalam anime Boruto Naruto Next Generation. Dengan berakhirnya pertarungan melawan Ishiki Otsutsuki dan kematian Kurama, kini anime Boruto akan memasuki arc baru tanpa mengadaptasi manganya. Berikut ini detail dari spoiler sinopsis dan jadwal tayang untuk anime Boruto episode 220-223. Boruto episode 220 akan berjudul Waktu Yang Tersisa. Rilis tanggal 17 Oktober tahun 2021. Orang-orang yang telah memiliki segel karma dari klan Otsutsuki secara bertahap memiliki tubuh yang diambil alih selama masa transformasi Otsutsuki mereka. Situasi di sekitar Boruto dan transformasi Otsutsuki-nya cukup serius karena Boruto masih menjadi wadah Momoshiki. Selain itu mereka perlu mendiskusikan Code yang merupakan pemimpin Kara baru dan rencana apa yang akan ia perbuat usai mengetahui Ishiki telah tewas. Ayah Boruto yang merupakan Nanadaime Hokage Naruto menyerukan pertemuan darurat Gokage untuk bertemu dengan yang lain dan membicarakan masalah ini. Di antara topiknya adalah perkembangan transformasi Otsutsuki di tubuh Boruto yang pada akhirnya akan menjadi situasi dengan tingkat ancaman yang setara dengan kasus Ishiki. Jadi itu semua menjadi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan Naruto jika situasi itu muncul. Bisakah Naruto melakukan sesuatu terhadap anaknya? Kazekage Gaara kemudian bertanya pada Naruto, apakah kamu siap untuk menyerang dan membunuh anakmu sendiri? Sebagai ayah dari Boruto dan sebagai Hokage, apa keputusan Naruto tentang masalah ini? Tapi Naruto menjawab pertanyaan Gaara dengan serius kalau dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan Boruto karena dia berdiri sebagai Hokage dan juga ayah. Boruto episode 221 Ujian Chunin lagi. Rilis tanggal 24 Oktober tahun 2021. Atas saran Naruto, ujian Chunin akan diadakan di desa Konohagakure untuk para genin generasi baru dan kuat. Karena semua orang di desa menjadi gelisah dengan serangan Ishiki sebelumnya, jadi tujuan lain dari ujian Chunin adalah untuk menghibur semua orang yang ketakutan. Boruto dan rekan-rekan di kelas genin masing-masing memiliki tujuan mereka sendiri. Para genin ini berkumpul bersama yaitu bertujuan untuk dipromosikan ke status Chunin atau tingkatan lebih lanjut dalam shinobi. Sampai sekarang mereka semua adalah rekan satu tim yang telah menyelesaikan banyak misi bersama dan telah memperoleh banyak pengalaman dari melakukannya. Dan sekarang adalah saatnya untuk memamerkan hasil akumulasi pelatihan mereka yang pastinya akan sangat kuat sekali. Dan terlihat semua orang sangat termotivasi untuk menghadapi ujian, baik itu para peserta maupun warga desa yang ingin menonton aksi mereka dalam menjadi nomor satu dan meraih Chunin. Dan siapakah yang akan mencapai keinginan terbesar mereka untuk dipromosikan menjadi Chunin? Menurut kalian, siapakah yang akan menjadi Chunin di era Boruto ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Boruto episode 222 malam sebelum pertempuran yang menentukan. Rilis tanggal 31 Oktober tahun 2021. Ujian akhir Chunin telah diumumkan dan formatnya akan berada dalam pertarungan individu. Terakhir kali tidak banyak kandidat yang tersisa untuk ujian akhir karena saat itu Boruto, Sarada dan Shinki harus bertarung bersama. Tapi kali ini Boruto dan banyak rekan dari kelas genin yang sama telah berhasil dan akan menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka sangat bertekad dan mulai untuk membuat persiapan akhir mereka. Di antara para finalis adalah tim 7 yang memiliki rekam jejak peringkat teratas dan juga anggota tim 10 beserta Izuno Wasabi yang telah melakukan banyak upaya dalam misinya.
Yah, meskipun tim mereka kekurangan Sumire yang sedang fokus mengurusi laboratorium Katasuke bersama dengan Amado juga. Selain itu aturan tes juga telah berubah, yaitu penggunaan senjata ninja ilmiah buatan sendiri telah diizinkan. Denki dan Tsubaki, seorang siswa pertukaran samurai dari negeri besi, akan ikut serta dalam ujian Chunin karena mereka sangat ahli dalam penggunaan senjata sains ninja. Ada juga beberapa finalis lainnya yang telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk pengembangan dan penyempurnaan senjata ninja ilmiah mereka sendiri. Jadi akan ada banyak musuh baru yang tangguh di ujian akhir kali ini yang mungkin akan membuat Boruto sangat kewalahan. Dan kemungkinan beberapa pertempuran sengit akan segera terungkap. Dan menurut kalian pertarungan siapakah yang paling ditunggu di ujian Chunin ini? Boruto episode 223 Inojin vs Houki. Rilis tanggal 7 November tahun 2021. Akhirnya ujian pertarungan telah dimulai dan memperlihatkan Inojin akan bertarung dengan Houki yang memiliki penampilan seperti Hatake Kakashi. Yang pertama dari pertarungan individu adalah duel antara Yamanaka Inojin melawan Taketori Houki. Houki dan rekan-rekannya dari tim 25 telah melakukan misi dengan Anbu sampai sekarang dan hal itu sangat jarang antara rekan-rekan mereka sendiri. Itu sebabnya Inojin tidak tahu apa yang Houki rencanakan atau trik apa yang mungkin dimiliki Houki sekarang ini. Untuk memulai sesuatu dengan cepat, Inojin dengan terampil menggunakan Chyogo Giga, yaitu gambar yang meniru binatang super yang merupakan jutsu keahlian dari Inojin. Dengan gambar itu Inojin mampu mendorong Houki sampai terlempar ke sudut dan Inojin merasa senang. Namun gak disangka Houki menunggu kesempatan untuk menggunakan jutsunya yang tiba-tiba Inojin benar-benar kehilangan pandangan tentang keberadaan musuhnya. Situasi pun sontak berubah dengan cepat dan berbalik unggul kepada Houki yang memiliki strategi lebih lincah. Pada episode 223 ini belum dipastikan siapa yang akhirnya akan menjadi pemenang karena keduanya sangat sengit dalam pertarungan ini. Sementara itu Boruto dan Mitsuki sedang menuju ke tempat ujian akhir karena mereka seharusnya berpartisipasi di dalamnya. Dalam perjalanan mereka kebetulan melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan dan memutuskan untuk mengejar mereka. Sepertinya Boruto dan Mitsuki akan telat untuk ikut dalam ujian Chunin atau bahkan mereka gak bisa ikut karena mereka terlambat. Dan itulah dia isi dari semua spoiler terbaru anime Boruto dari episode 220 sampai dengan 223 lengkap dengan jadwal penayangannya. Dan kali ini admin akan melanjutkan untuk hal apa saja yang akan terjadi di anime Boruto episode 220 minggu ini. Setelah kita melihat judul dan preview anime Boruto episode 220 ini, sepertinya jalan cerita masih mengadaptasi manganya, yaitu di chapter 56 dan 57 akhir. Jadi mari kita simak hal apa saja yang akan terjadi pada anime Boruto episode 220 minggu ini. Amado ternyata mempunyai seorang anak. Yah, selama ini kita memang masih belum ditunjukkan banyak fakta tentang Amado yang ternyata semua ini akan diungkap dalam episode 220 mendatang. Dalam adegan itu ada pembicaraan Amado dan Naruto yang dimana Naruto sedang membicarakan tentang Boruto yang akan segera menjadi Otsutsuki. Naruto berkata kalau dia tidak bisa mempercayai itu bahwa putranya sendiri akan menjadi orang lain dan itu adalah Otsutsuki brutal. Dan bahkan jika kemungkinan buruk jadi kenyataan aku akan memilih untuk tidak mempercayainya hingga hal itu benar-benar terjadi. Terlihat Amado kemudian terdiam sejenak sambil terus menghisap rokok batang suryanya. Lalu Amado menjawab seakan dia tahu perasaan Naruto, yaitu aku dulu pernah mempunyai seorang putri dan aku tahu perasaanmu. Tapi sekarang dia sudah mati sejak 12 tahun lalu dan Amado berkata seperti itu sambil mencari sesuatu yang berada di tempat penyimpanan obat. Dan mendengar itu sontak Naruto sangat terkejut dan sungguh tidak menyangka kalau selama ini Amado hanyalah seorang bapak-bapak tua yang merindukan anaknya. Amado memberikan obat untuk melemahkan perubahan Momoshiki pada Boruto. Setelah Amado mencari sesuatu yang berada di tempat penyimpanan perkakasnya, akhirnya dia mengambil segelas obat yang berukuran sangat kecil sekali. Sambil memberikan obat itu pada Naruto, Amado berkata lagi dengan serius, yaitu sebenarnya bukan itulah maksud yang dikatakan Naruto. Tapi lebih tepatnya Naruto gak mau menyerah dan hal itulah sebabnya Naruto datang ke tempat Amado. Naruto pun hanya terdiam saja menatap Amado dan kemudian Naruto berkata, obat apakah yang sudah diperlihatkan Amado ini? Amado menjawab ini adalah obat yang dibuat untuk tujuan melemahkan Byakugan.
Itulah tujuan awalnya obat ini kuciptakan dan dengan obat ini aku melakukan segala cara yang mungkin bisa untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu dan jangan tanyakan tentang detail bagaimana aku melakukan semua ini. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki, jadi ketika kita melemahkan kemampuan Byakugan maka kemungkinan itu akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel Boruto. Sontak Naruto kembali terkejut karena ternyata masih ada harapan untuk Boruto bisa menghentikan perubahannya terhadap karma Momoshiki. Amado kemudian berkata lagi sambil menghisap rokok surya yang sudah hampir habis itu. Amado berkata, kuperingatkan padamu Naruto, aku biasanya tidak akan menyarankan hal ini karena gak ada yang tahu apa efek samping dari obat ini. Berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk tapi ada kemungkinan lainnya, bisa saja Boruto akan mati. Nampak muka Naruto sedikit pucat mendengar efek samping dari obat ini bisa saja akan membunuh anaknya sendiri. Amado kembali melanjutkan perkataannya, dia berkata, dengar baik-baik, yang kita harapkan adalah pembatasan. Dengan obat ini kita mungkin saja bisa menghentikan laju Otsutsukifikasi untuk sementara waktu. Tapi obat ini tidak menyelesaikan masalah intinya dan dosis reguler kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan. Walaupun pada akhirnya semua itu akan menjadi keputusan bagi Boruto sendiri. Tapi aku yakin kau juga sadar akan hal ini dan pastikan agar istri dan anakmu tidak meminum obat ini. Setidaknya ini yang bisa kulakukan sekarang dan kembalilah lagi jika kau butuh sesuatu Hokage. Akhirnya Naruto mengambil obat itu dan kemudian pulang untuk menanyakan pada Boruto apakah dia mau meminum obat ini. Code akan mencari Eida untuk mengajaknya menjadi aliansi. Dalam percakapan Code dan Ishiki ada adegan yang dihilangkan di dalam manga, yaitu kemunculan Dewa Otsutsuki yang memiliki banyak mata Jougan. Dalam pembicaraan antara Code dan Ishiki pun dipotong sangat banyak sekali dan hanya diambil beberapa intinya saja, yaitu karma putih Code adalah senjata murni tanpa wadah. Yang berarti Code bisa menggunakan 100% kemampuan Ishiki tanpa ada satu janggal sedikit pun. Jika Code telah mempunyai semua kemampuan Ishiki, maka Code bisa menggunakan kemampuan pengecilan tubuh dan benda-benda, dan dia juga akan bisa menggunakan Daikokuten selayaknya Ishiki, karena dalam perkataan Ishiki Code adalah titisan dari Ishiki. Setelah pertemuan Code dengan Ishiki yang membuat Code sedih itu, akhirnya Code bertekad untuk membalaskan dendam kematian Ishiki sebelum dia menumbuhkan pohon Shinju. Entah dalam adegan anime Boruto episode 220 nanti, apakah pertemuan Code dan Eida akan ditunda dulu sampai tahun depan. Jika adegan ini berlanjut sampai Code mencari Eida yang berada di markas Boro, maka sepertinya ini akan menjadi adegan paling menarik di anime Boruto. Dimulai dari Code yang datang ke sebuah tempat bersalju yang dimana tempat itu sangat terpencil sekali. Tempat itu dijaga oleh dua pengawal yang berpakaian sangat tebal dan tetap fokus untuk memperhatikan sekitar. Kemudian Code datang menghampiri mereka dan berkata, apakah ini adalah tempat sekte Boro, jadi biarkan aku masuk. Tapi kedua penjaga itu tidak membiarkan Code untuk masuk dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya Code yang kesal dengan mereka mengeluarkan segel karma putihnya dan berhasil membunuh mereka berdua dengan perpaduan segel karma dan tanda cakarnya. Setelah Code masuk ke dalam sekte itu, dia bertemu dengan seorang kakek tua dan Code menyebut orang itu sebagai Bak. Orang itu sungguh terkejut melihat Code ada di tempat ini dan Bak berkata, apakah ada tugas dari Jigen? Setelah menjelaskan kalau Jigen sudah mati, Code langsung menanyakan pada intinya saja, yaitu di mana Eida berada. Bak yang awalnya tidak ingin memberitahukan itu pada Code akhirnya terpaksa melakukannya setelah dia diancam oleh Code. Kemudian Bak mengajak Code ke sebuah ruangan dan akhirnya Code bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah Eida. Dan terlihat Bak sangat ketakutan dengan hal apa yang akan dilakukan Code kepada Eida di sini. Tapi Code tidak memperdulikan perkataan Bak dan dia berkata pada Eida kalau dia ingin mengetahui kemampuan Eida yang bisa mengetahui segalanya. Eida menunjukkan kekuatan dahsyatnya yang bisa melihat semua kehidupan dan masa lalu. Mungkin adegan ini juga akan dihilangkan oleh pihak studio, tapi jika adegan dimunculkan maka akan menceritakan kekuatan Eida yang sangat hebat. Setelah Code membuka tempat di mana Eida tertidur, Code diperlihatkan langsung menyerang Eida, tapi nampak Eida masih santai saja dengan serangan Code.
Dalam serangan itu Code bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya karena sebenarnya itu adalah kemampuan Eida lainnya yang masih rahasia. Tapi diperlihatkan di sini kalau Eida hanyalah gadis biasa yang ingin mempercantik dirinya dan dia akan berdandan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan Code. Selain satu kemampuan itu Eida juga masih mempunyai dua kemampuan lainnya. Yang pertama dia bisa melihat apapun yang ada di dunia ini termasuk masa lalu. Hambatannya Eida tidak bisa melihat masa depan dan masa lalu jauh sebelum dirinya dilahirkan. Kemampuan lainnya Eida bisa mencuri hati siapapun baik itu laki-laki maupun perempuan. Hanya satu makhluk saja yang tidak bisa Eida curi hatinya yaitu klan Otsutsuki. Yang berarti Eida tidak bisa mencuri hati Kawaki dan Boruto karena tubuh mereka telah menjadi Otsutsuki. Nah itulah dia pembahasan anime Boruto episode 220-223. Jika kalian punya tambahan terkait bocoran anime Boruto selanjutnya silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar video ini.